5 video yang banyak dicari viewers. 5 video yang banyak dicari viewers. 5 video yang banyak dicari. 1. Tutorial pemrograman. Pada urutan pertama terdapat video seputar pemrograman. Baik itu HTML, Python, Laravel, PHP, dan sebagainya. Tidak heran juga mengapa pemrograman alias coding mendapat urutan pertama sebagai video tutorial yang paling banyak dicari. Ini tentu karena di negara kita, hal-hal seputar pemrograman yang terkesan menjelimet serta sulit untuk orang awam kuasai, membuat banyak orang jadi penasaran. Pokoknya, konten apapun yang berbau hacking atau hacker bakal mendapat banyak respon kagum serta penasaran. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya kepingin untuk bisa menjadi demikian, nah secara spontan mereka mencari konten yang membahas seputar pemrograman. Coba perhatikan gambar ini, itu adalah hasil pencarian di YouTube dengan kata kunci coding tutorial. Rata-rata jumlah view yang membahas tutorial ini mendapat ribuan hingga jutaan penonton. 2. Tutorial memperbaiki, mengatasi. Tidak bisa dipungkiri memang, sangat sering kita dihadapkan dengan suatu problema mengenai kerusakan suatu barang yang membuat kita harus mencari cara mengatasinya di internet lantaran kita tidak tahu menahu akan hal tersebut. Itu yang membuat video tutorial memperbaiki memiliki tingkat pencarian yang cukup tinggi. Terutama dalam bidang elektronika, seperti HP, laptop, dan sebagainya. Namun bukan berarti tutorial dengan pembahasan selain teknologi memiliki tingkat pencarian yang rendah, segala hal yang berbau cara mengatasi sudah dipastikan memiliki pencarian yang banyak. Karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan panduan tersebut. Pada data yang saya dapat dari Ubersuggest, untuk konten tutorial sendiri mendapat trafik pencarian yang cukup tinggi, kurang lebih memiliki volume rata-rata pencarian dalam 1 bulan 22.000. 2. 3. Tutorial hijab. Yang ketiga ini mungkin cukup aneh bagi kaum pria, dalam pikiran saya itu kenapa banyak wanita yang mencari tutorial hijab padahal mereka sudah diajarkan cara menggunakan hijab sejak masih anak-anak. Yah, atau mungkin mereka belajar menggunakan hijab dengan model baru. Tapi nyatanya, video tutorial yang paling banyak dicari di YouTube menampilkan bahwa tutorial hijab mendapat volume pencarian per bulan yang cukup tinggi. Dari data yang saya dapat, tutorial hijab 4. Tutorial masak. Yang keempat untuk video tutorial yang paling banyak dicari di YouTube yaitu cara memasak atau bisa juga sebagai resep masakan. Tidak mengherankan juga, lantaran masih banyak sekali orang yang tidak bisa memasak atau mungkin ingin mencoba resep baru yang mengharuskan mereka mencarinya di YouTube. Jika dibandingkan dengan ketiga jenis konten di atas, tutorial masak memiliki volume pencarian yang lebih sedikit. Data dari Ubersuggest yang saya dapat hanya menampilkan jumlah volume rata-rata pencarian sebesar 20.000, tergantung juga dari masakan apa yang ditampilkan. 5. Tutorial mendapat uang. Mungkin ada di antara kalian yang sering mencari cara ini di YouTube. Mulai dari cara mendapat uang dari internet, bisnis usaha, berjualan dan sebagainya. Bagi kalian yang mungkin memiliki pengalaman menghasilkan uang baik itu dari internet, dari usaha dunia nyata, atau bisnis apapun itu, sangat bagus jika bisa kalian tuangkan tips serta langkah demi langkah untuk bisa mencapai itu. Untuk tutorial mendapat uang sendiri memiliki volume pencarian rata-rata per bulannya 18.000. Namun, jangan pernah sekalipun kamu membuat tutorial semacam ini dengan tujuan hanya untuk view tanpa memperdulikan apakah kontenmu bermanfaat. Karena banyak YouTuber yang membuat konten semacam ini hanya untuk view dan AdSense dengan cara membuat judul serta thumbnail yang menipu. Kesimpulan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk video tutorial yang paling banyak dicari di YouTube, dan itulah yang menurut saya paling banyak dibutuhkan penonton. Sebenarnya, untuk konten tutorial sendiri memiliki peminatnya masing-masing, besar atau kecil view yang didapat tentu bergantung dari seberapa bagus serta seberapa bermanfaatkah konten itu, maka saat kamu membuat sebuah konten usahakan untuk memposisikan kamu sebagai penonton, nilai apakah kontenmu tersebut dapat dengan mudah dimengerti atau tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat.